Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi banyak sekali komentar ataupun DM yang tanya, bagaimana sih dok, apa misal saya waktu mendaftar CPNS kemarin itu belum berkeluarga, istilahnya belum menikah, tapi waktu akan pemberkasan ini saya sudah menikah. Nah, perlu saya urus atau tidak? Nah, jawabannya sangat perlu amat diurus. Kenapa? Dengan mengurus apa eh, dari surat buku nikah, KTP, kakak jadi satu. Nah, itu ada dua manfaat besar yang Anda peroleh sebagai PNS nantinya. Dan waktu CPNS pun juga mendapat ya. Jadi bukan dimulai dari PNS, tapi ketika CPNS pun sudah dapat dua manfaat tersebut. Yaitu dua manfaat itu apa? Yang pertama, tunjangan keluarga. Yang kedua, BPJS kesehatan. Ya, saya jelaskan dulu ya untuk yang tunjangan keluarga. Nah, jadi memang sudah ada peraturan ya. Yang ini nih, saya ngambil dari BKD Trenggalek kap.go.id. Nah, itu tapi di setiap BKD sumbernya sama ya. Istilahnya ada semua informasinya ya, tapi ini saya mengambil salah satu sumber di instansi BKD di Kabupaten Trenggalek. Nah, jadi tunjang di ini nih, bisa dibaca nih di alinea yang kedua ya. Jadi tunjangan suami istri diberikan pada PNS yang telah bersuami atau beristri, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok. Bayangin, 10% dari gaji pokok. Dengan ketentuan apabila keduanya berkedudukan sebagai PNS, maka tunjangan tersebut hanya diberikan pada salah satu di antaranya memiliki gaji pokok yang lebih tinggi. Nah, sampai sini ya tunjangan. Jadi Anda yang sudah bersuami atau beristri, itu tunjangan istri atau suaminya yaitu sebesar 10% dari gaji pokok. Itu besar sekali ya. Jadi misalnya gaji ini berlaku buat CPNS juga loh ya. Jadi perlu diingat, ini juga Anda ketika CPNS Anda juga akan menerima. Jadi misal gaji Anda 2,5 juta ya, Anda maka 10%-nya berapa? Akan mendapat 250.000. Jadi total gaji per tanggal 1 itu akan mendapat 2.750.000. Bayangin, lumayan lah ya. Dan dibaca lagi nih yang alinea ketiga nih ya, tunjangan anak diberi, ada lagi jadi dapat lagi tunjangan anak diberikan kepada PNS yang telah mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri. Nah, itu kan menjadi tanggungan PNS. Nah, akan diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, sebanyak-banyaknya 2 orang anak. Jadi yang akan mendapatkan tunjangan itu adalah anak pertama dan anak kedua, dan dia kurang dari 21 tahun. Nah, itu yang anak-anak ketiga itu tidak akan mendapatkan tunjangan. Jadi sesuai program ini ya, keluarga berencana ya, BKKBN ya. Jadi 2 anak cukup. Jadi yang ditanggung itu hanya anak satu dan anak kedua, yaitu masing-masing sebesar 2%. Jadi jika Anda mempunyai 2 anak itu maka akan ada tambahan 4%. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengurusnya? Ya masing-masing itu harus, kalau yang anak harus tetap sudah ada kakaknya ya, jadi ikut kakak keluarga juga. Jadi misal yang untuk mengurus tunjangan keluarga PNS ini bagaimana? Yang pertama, buat Anda yang baru menikah ya, jadi urus KTP
KTP KK jadi satu. Jadi di KTP itu statusnya juga sudah menikah. Yang di KK itu juga sudah punya kakak baru yang yang ada suami istri di dalamnya. Itu yang buat yang pasutri baru ya. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mengurus tunjangan keluarga bagi yang sudah punya suami, punya anak. Nah, semuanya sudah harus jadi satu, KTP KK include jadi satu agar bisa diuruskan ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Pokok anak juga harus masuk dalam KK, atau istilahnya kalau Anda lagi melahirkan juga, misal nanti suatu saat selang 6 bulan sudah melahirkan, nah itu juga harus segera diuruskan ke KK baru, kemudian agar bisa nanti dirubah di bagian keuangan di dinas terkait. Nah itu bisa, jadi tetap nanti ada pembawaan model C gitu ya. Nah, dari tunjangan keluarga tersebut ada lagi, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, ini pentingnya punya kakak baru. Jadi kakak baru itu juga bisa diurus, bukan bisa diurus ya, memang sebuah berkas dokumen yang harus disetorkan untuk mendaftarkan anggota keluarganya untuk yang BPJS Kesehatan. Jadi PNS itu akan mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, yang mana PNS cukup membayar 1% dari potongan gajinya, 1% dari besaran gajinya. Beda-beda karena PNS kan ada golongan. Jadi kalau golongan yang saya tahu itu, mohon koreksi jika salah ya. Jadi untuk yang golongan 3 itu dia akan mendapatkan kelas 1 ya. Jadi Anda yang dari basicnya sarjana yang mendapatkan PNS golongan 3A ya awalnya, atau yang S2 golongan 3B, nah itu dia akan mendapatkan BPJS Kesehatan kelas 1. Nah untuk Anda yang basically dari D3 itu akan mendapatkan, Anda dari golongan 2C ya biasanya, itu akan mendapatkan kelas 2. Nah bisa dilihat ya di peraturan yang ini nih, iuran BPJS. Nah bisa ini dari webnya ya, bpjskesehatan.go.id. Nah yang poin nomor 3 ini nih ya, iuran bagi peserta pekerja penerima upah. Yang nomor 2, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% itu dibayar oleh pemberi kerja yaitu instansinya, dan 1% dibayar oleh peserta. Jadi kita cuma cukup membayar 1%. Jadi kalau misal gajinya 2,5 juta, jadi 1%-nya cuma 25.000 buat satu kakak, kan sangat enak sekali. Dan gunakan fasilitas ini sebaik-baiknya ya. Jadi segera daftarkan, yaitu kita segera daftarkan istilahnya mengurus model C ya. Jadi Anda punya KTP KK yang sudah jadi satu keluarga, karena nanti akan mendapatkan tunjangan keluarga dan BPJS Kesehatan. Nah misal nanti ini kan juga bisa dipakai juga, misal Anda sekarang posisi sudah menikah, nah nanti buat lahiran, nah misal Anda nanti dapat kelas 1 buat lahiran kan lumayan juga enak. Nah waktu setelah pos melahirkan juga segera juga daftarkan
KK baru juga dibuatkan KK baru agar si anak tersebut juga dapat tunjangan keluarga juga dapat, dan juga BPJS kesehatannya juga dapat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang apa habis menikah PNS, pemberkasan PNS setelah menikah, silahkan dibawa di kolom komentar ini. Jangan lupa kalau informasi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan like terus. Nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ada yang kelewat sedikit. Jadi kenapa penting banget untuk mendaftarkan BPJS kesehatan segera juga buat bisnisnya, buat keluarga kalian juga ya. Jadi ini poin nomor 5 nih, bisa lihat nih ya. Jadi iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah, peserta pekerja bukan penerima upah, serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar, nah ini maksudnya yang peserta mandiri ya. Jadi untuk sebesar 42.000 untuk kelas 3, tapi khusus untuk kelas 3 bulan Juli sampai Desember 2020 peserta cuman membayar iurannya 25.500, sisanya 16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai subsidi ya. Nah, per 1 Januari 2021 iuran peserta kelas 3 yaitu sebesar 35.000, sementara tetap dapat subsidi pemerintah 7.000 ya. Jadi untuk kelas 3 yang 42.000 itu Anda cukup membayar 35.000, sedangkan 7.000 nya itu dapat subsidi dari pemerintah. Nah, selanjutnya untuk yang kelas 2 ini lumayan ya, jadi besarnya 100.000 per orang untuk perawat kelas 2, sedangkan yang kelas 1 ini 150.000 per bulan. Jadi manfaatkan juga fasilitas PNS seperti ini. Dokter. Assalamualaikum. Wah, berdoa apa? Amin, amin. Amin. Agar dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi manfaatkan juga fasilitas PNS seperti ini. Oke, ya seperti itu aja. Saya akan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan.